jalan ya, Iya. pacaran misalnya, akhirnya putus, ganti lagi. Tujuan pernikahan kita, Oke. ministry ke depan apa? Jangan sampai kamu udah maksimal panggil Tuhan, gara-gara pernikahan kamu drop, Jadi hilang ya. hilang dan dua-dua nggak pelayanan. Oke, kembali lagi para pemirsa di program kita hari ini, Today's Message Podcast. Dan masih bersama dengan saya, Jose Claudio. Di dalam podcast kita ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentunya. Dan pastinya juga kita menghadirkan para narasumber yang luar biasa, yang pastinya bisa kita ajak ngobrol seru. Dan di studio hari ini sudah kembali lagi bersama Pastor Togi Simanjuntak. Halo Pastor Togi. Semoga nggak bosan ya. Iya. Selama Saya udah kita sering banget nih. selama kita dapat message yang fresh tuh nggak pernah bosan, Pastor. Puji Iya kan? Tuhan. Oke, ya Pastor. Hari ini kita akan bahas satu tema tentang pacaran beda gereja. Nah, ini seru nih. Ditunggu para kaula muda. Kaula muda, iya. Para anak-anak milenial gitu ya, zaman now. Oke, jadi sekarang mau nanya sama Pastor Togi nih. Ini karena memang sesuatu yang sekarang ini kan banyak ya. Iya. Antar gereja tuh bisa berpacaran gitu. Kan kita nggak bisa hindari juga. Yang bisa suka mungkin stok di gerejanya udah habis. atau nggak cocok gitu ya. Jadi kira ketemunya sama yang lain nih. Oke, nah Pastor nih di dalam anak-anak muda gitu ya, dan juga kan Pastor Togi tentunya juga sebagai seseorang yang bergerak dalam pemuridan gitu ya, kan juga pasti menemukan ada orang-orang yang bisa mengalami masa-masa romantik gitu ya di dalam hidupnya. Tentunya juga pasti kan Pastor juga pernah menangani mungkin gitu. Nah Pastor kalau mau nanya nih sama Pastor Togi nih, gimana sih menyikapi kalau kita punya pacaran beda gereja gitu ya? Yang pertama saya mau tanya adalah, boleh nggak sih? Nah ini sering terjadi kepada anak muda ya. Iya. Ya boleh atau nggak bolehnya menurut saya harus ininya. Yang penting harus ada komitmennya. Komitmen. Oke. Sometimes mereka jalan ya, Iya. pacaran misalnya, akhirnya putus, ganti lagi, dan menurut saya tuh nggak ada komitmen. Iya. Nah nanti kalau udah komitmen, udah firm, ya tentunya tadi di segmen-segmen yang lalu kan saya udah ngomong, Iya. mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Akhirnya Tuhan menemukan orang yang tepat. Seperti saya akhirnya menikah dengan istri saya, lintas gereja walaupun satu sinode. Iya. Nah tapi menti saya Pastor Angga yang kemarin-kemarin ngisi podcast juga jadi ini menikah dengan bukan lintas sinode itu, beda sinode, beda gereja, dan akhirnya Tuhan pertemukan. Jadi dia pun Pastor Angga sebagai mentinya Pastor Togi juga bertemu dengan pasangannya yang beda gereja gitu. Beda gereja dan beda sinode. Oke. Jadi concernnya adalah kalau tadi Pastor Togi bilang bukan beda gerejanya tapi komitmennya. Betul. Betul ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau kita berbeda gereja, apalagi beda sinode dan bisa berbeda aliran. Sekarang banyak aliran ya, aliran A, aliran B, aliran C. Gitu ya. Ada yang percaya bahasa roh misalnya, tapi ada juga yang nggak percaya. Ada yang kalau di gerejanya mungkin lebih tenang gitu ya. Ada yang duduk ya, udah kayak clubbing gitu. Konser gitu. Nah, kalau menyikapi kayak gini nih Pastor, soal perbedaan doktrin, pengajaran, itu dengan waktu kita beda bagi pacaran itu gimana tuh Pastor ya? Pastinya kan bisa jadi konflik tuh kalau misalnya, gue ke gereja kamu kok kayaknya nggak nyaman ya misalnya gitu. Nah, itu gimana tuh Pastor? Kalau saya lihat balik lagi tujuannya itu kan keturunan ilahi. Sekali lagi ya, Allah itu ingin lewat keluarga Kristen
yang dimulai dengan pernikahan Kristen dan dimulai dengan jodoh katanya tadi pacaran, komitmen Kristen, outputnya kan keturunan ilahi. Nah, this is the calling, this is the goal, tujuannya. Jangan lupakan ini. Yeah. Kalau terjadi itu, beda doktrin, beda gereja, ya yang penting kan kuta pandang dari gereja mana dulu. Asik. Kuta pandang dari gereja mana? Ya ini salib kan. Iya, betul. Yang penting ada Yesus, kita menyembah Yesus yang sama. Nah, tapi coba kita berdua, misalnya cowoknya dari gereja A, sinode katakanlah Pentakost ya. Si ceweknya dari sinode lain yang Injili. Nah, ini mesti ketemu dulu nih. Jangan ego dulu. Iya. Tanya dulu, apa calling Tuhan untuk ministry suami, untuk ministry istri? Lebih vital mana, lebih maksimal mana pelayanannya? Jadi kita udah bukan mikir, kamu begini tata ibadahnya, kamu, no. Jadi kita datang dulu kepada Tuhan, kita pertimbangkan dua-dua. Misalnya suami, misi saya udah seperti ini di level ini. Ya tentunya si wanita juga harus ya melihat ya. Nggak mungkin ini pelayannya udah di sini, wanita di sini ditarik. Iya. Harusnya kan yang bener, ya udah saya ikut kamu deh, mendukung. Itu yang dilakukan oleh istri saya. Istri saya pernah ditamborin, saya udah katakanlah waktu itu bukan hanya ketua youth tapi membawahi hampir 30 komsel lah. Youth di gereja saya. Dan cukup penting ya pelayanannya. Ya, terus dia lihat saya di youthnya nasional di sinode saya di kepengurusan. Dan menurut istri saya, ya udah saya ikut kamu deh. Karena di sana dia pelayanan tamborin walaupun penting ya, dan penghubung pembicara untuk remajanya. Nah itu mestinya harus diskusi ya. Iya. Saya pikir itu terbuka diskusi. Nah lebih banyak memikirkan harusnya callingnya apa, tujuan pernikahan kita, ministry ke depan apa. Jadi bukan pusingin bukan itu ya tata ibadah atau ini, tapi justru harus lebih kepada calling ya. Iya betul. Calling dalam pernikahannya ya. Betul. Jadi ya itu juga yang harus sebenarnya bukan hanya pernikahan ya, dari member gereja, leadership. Saya banyak mentor anak muda dan akhirnya pindah gereja. Ya saya bilang kalau itu jadi maksimal, saya rilis kamu untuk bisa jadi berkat di gereja lain. Ya bisa aja kamu kamu pindah kota tapi kamu cari jiwa di sana ya. Saya utus misionaris dan kamu buka cabang di sana. Tapi saya justru happy dan sejahtera. Kita nggak ngomong lagi ke gereja di mana segala macam. Kamu bisa membangun gereja yang baru ini dan pakailah apa yang setelah kamu dapat dari saya gitu. Iya. Bisa menjadi bagian di mana dia juga akhirnya membangun di sana. Iya betul. Oke. Jadi intinya kalau dari segi perbedaan doktrin dan pengajaran, tapi kan misalnya gini ya Pastor ya, kan kita misalnya contoh ya, ada mungkin di gereja itu ada yang mengajarkan harus misalnya persepuluhan gitu ya. Tapi mungkin ya, saya nggak bilang ada, mungkin aja ada satu aliran gereja lagi yang nggak terlalu penting lah. Jadi ya itu nomor sekian gitu misalnya. Nanti kan juga bisa menjadi sesuatu yang nanti waktu dalam hubungan ini bisa yang satu mau kasih ke gereja misalnya mau persepuluhan tapi yang satu enggak, atau yang satu lagi misalnya percaya dengan bahasa roh gitu ya tapi yang satunya tuh enggak gitu. Nah ini dengan perbedaan yang ada gini nih gimana nih Pastor untuk kita bisa ketemu titik tengahnya gitu loh. Ya tadi ketika calling ada, ngerti tujuan, saya pikir itu bisa di-educate ya. Di-educate artinya ya diberikan edukasi. Nah, saya nggak bicara sinode lain atau doktrin lain ya. Saya dulu sebelum yang sekarang nih, waduh apa tuh perpuluhan?
nggak diajarkan satu dan yang diharuskan. Iya. Dan ketika saya pikir masa sih gitu. Ini kan uang saya, apakah ada diajarkan tuh dalam Alkitab? Bahasa roh, aduh ini kok gitu amat nih. Lagi kesurupan atau apa? Iya. Ngomongnya kok kayak bahasa tanda kutip ya, kayak penyembahan berhala. Iya. Nah ketika saya lahir baru, itu paradigma itu berubah semua. Berubah semua. Dan apakah nanti misalnya ya itu tadi suami istri terus nggak ngerti berpeluang bahasa rohnya, harus suami atau istrinya harus mengeducate. Ya harus memberi kasih tahu, karena kalau pernikahan misalnya yang dari dan saya pindah yang tadinya bisa perpuluhan misalnya bahasa roh itu tiba-tiba enggak, ya saya pikir sih itu karena pernikahan ya is okay aja gitu. Artinya kalau ya itu tadi, apakah pelayanan si istri ini lebih menonjol di sana, dia lebih berfungsi. Jangan lantas keluar ini ya udah merit aja lah. Ini maaf ya, banyak contohnya karena kekayaan, istri lebih kaya, ya suami udah dipindah deh. Satu, yang kedua bukan karena panggilan ya. Bukan karena panggilan. Satu, ya karena gereja si istri lebih dekat. Banyak sih, saya banyak konseling orang gitu. Jadi yang saya tanya, oke, kamu tujuan merit apa? Kamu apa? Lalu kita bedah, kita ngomong sama-sama. Kamu pelayanannya apa di gereja sana? Kamu pelayanannya apa? Oke. Supaya gini loh. Nanti yang menikah kan kita, bukan doktrinnya. Iya. Setuju. Karena doktrin pernikahannya jelas dong, diberkati di pendeta. Iya. Di gereja ya, lembaga yang ini. Tapi nanti menjalankannya ini. Pacaran gampang, menikah gampang. Tapi untuk membentuk keluarga ilahi, wah itu perjuangan. Dan ketika paradigmanya berbeda, ya tujuan calling tahu itu akan lebih mudah mempersatukan. Oke. Lo akan mudah. Saya beberapa konseling ya yang tadinya ya apa sih, misalnya ini kok begini amat nih menyembah kok harus pakai bahasa roh, perpuluhan kayak dipajak dan segala macam. Akhirnya pelan-pelan di-educate, oh iya bener. Akhirnya tahu. Nah jadi itu sih menurut saya harus di-educate lah ya, harus. Makanya pemuritan itu penting dalam gereja lokal. Baik lagi pemuritan. Oke. Jadi buat orang-orang yang juga mau menikah ya sangat penting kalau punya dalam covering sebuah pemuridan ya, supaya betul. Benar-benar ketika mereka membangun hubungan pun diarahkan, betul, diajarkan gitu ya pastor ya. Oke. Nah kalau dari pastor sendiri pengalaman dalam pemuridan tuh gimana tuh dengan ketemu anak-anak mentor yang misalnya pacarannya dengan yang tadi sampai beda sinode atau beda denominasi? Ya gitu. Saya nggak ngerahkan ya, tapi saya hanya memberikan value aja. Apa yang saya alami, value-value-nya ketika dapat, misalnya tanda kutip dia suka sama seseorang, terus mau menjalin hubungan lah, yang tanda kutip tadi pacaran ya, tapi bahasa saya ke komitmen. Lalu nanti memutuskan untuk menikah, tunangan, dan benar-benar berkeluarga. Nah ada ya tadi Pastor Angga juga ya. Saya kasih gambaran ke dia. Nanti kamu ini silakan pilih pelayanan mana yang lebih menonjol seperti itu. Jangan sampai kamu udah maksimal panggil Tuhan, gara-gara pernikahan kamu drop, jadi hilang ya. Hilang dan dua-dua nggak pelayanan. Nah ini yang sering terjadi nih Pastor. Begitu udah menikah, terus hilang dari peredaran. Dan itu culture ya. Artinya culture artinya ya bukan hanya menikah aja kan, kadang-kadang sometimes berkat juga ya akan menjauhkan kita dari Tuhan. Saya udah banyak melihat dan ya ngalamin. Waktu bergumul pasangan hidup, wah menggebu-gebu semua. Pelayanan ke gereja lancar semua. Menara doa, wah pokoknya semua kegiatan doang dia ikut. Begitu sudah menikah kendor, hilang. Kenapa? Fokusnya udah mulai ke istri.
Fokusnya udah mulai, ya saya kan udah punya tanggungan. Iya. Hanya lupa lagi memberi. Saya udah punya istri, punya waktu, ya harus lebih banyak istri saya. Padahal kan salah, istri penolong untuk apa? Untuk suami maksimal dalam ya mengerjakan panggilan Tuhan di atas dunia ini. Iya. Setuju. Benar nggak? Iya, karena memang banyak orang-orang yang ya itu ya, ketika sudah menikah terus kayak aduh. Ya walaupun ya kita kadang-kadang nggak bisa ini juga ya Pastor ya, karena kita menikah kan sudah ada hal yang kita perlu urus gitu ya. Dulu kan urus diri sendiri bujangan gitu ya. Sekarang sudah punya anak, punya istri, ada hal yang kita urus gitu. Nah tapi saya menarik tadi dengan Pastor Togi bilang bahwa harusnya ketika sudah menikah, apalagi wanita harus tahu posisinya sebagai seorang penolong. Ya. Nah kalau misalnya nih Pastor, sampai sudah menikah pun ya tadi sampai terjadi seperti itu ya, sampai akhirnya nggak ada lagi dalam pelayanan. Nah itu gimana caranya Pastor untuk pasangan ini atau mungkin orang-orang ini nih bisa kembali lagi gitu loh? Karena ya nggak bisa dipungkiri ini banyak terjadi loh. Ini real ya, gitu. Dan real ya, real. Saya pikir harusnya waktu kita belum menikah dan sesudah menikah, kualitas hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan sama. Setuju. Saya kasih dalam pemuritan value kepada anak muda. Kemauan saya bilang, Bapak kita di surga, Tuhan Yesus tuh nggak pernah ngasih yang sisa-sisa kepada kita. Enggak aja. Yeah. Dia selalu memberikan yang terbaik. Bahkan Bapak di surga dia nggak memberikan malaikat kepada kita untuk dikorbankan. Iya, kasih anaknya ya. Kasih anaknya. Iya. Artinya dia ini mau sungguh-sungguh untuk kita. Iya betul. Nah, kenapa kita bisa lagi anak muda menggebu-gebu terus setelah merit hilang? Karena nggak punya prinsip itu. Jadi kita menganggap bahwa ya udah sampai batas ini, oke, aku menggebu-gebu untuk Tuhan. Tapi setelah punya merit, apalagi punya anak, punya bisnis sendiri, udah berhasil, lupa. Iya. Padahal harusnya kualitasnya harus lebih lagi. Iya. Harusnya ya. Harusnya begitu ya. Saya punya jabatan, saya pakai dong untuk Tuhan. Iya. Misalnya, I'm a doctor now. Ya udah, kamu obatinlah pasien kamu dengan callingnya Tuhan. Contoh, kalau mungkin dokter lain ya bisnis oriented, ya kita harus untung juga di dokter. Tapi kita melayani dengan kasih, dengan perspektif Tuhan. Menolong orang yang nggak mampu. Iya. Dan menolong dengan belas kasihan, bukan hanya mengobatin. Setuju. Kenapa? Ya kualitasnya harus terus dijaga. Iya. Ya, karena tadi Tuhan itu nggak pernah kasih yang sisa-sisa sih. Iya. Nah tadi beda, balik lagi ke, saya beda nih. Dokternya begini-begini. Ya pilih dong salah satu. Nah itu juga faktor itu yang saya bilang. Suami lebih menonjol pelayanannya. Dan sampai malam menikah mundur. Iya. Akhirnya ya udah, kita nggak pernah memberikan kualitas yang terbaik kepada Tuhan. Oke. Nah kalau Pastor Togi sendiri ketika sebelum menikah kan sudah pelayanan ya, apalagi pelayanan juga sudah cukup banyak gitu ya. Nah gimana tuh prosesnya setelah menikah? Kan sekarang udah punya istri nih ceritanya kan ya, apalagi abis itu juga pasti punya anak juga, ya kan ada yang diurus gitu. Gimana Pastor Togi bisa mengatur ya kondisi pelayanan juga dengan keluarga juga tetap bisa melayani ya. Gimana juga dengan istrinya Pastor Togi gitu mungkin? Ya saya beranjak dari Yosua aja kan. Kalau orang lain nggak mau menyembah Allah, aku dan sisi keluargaku mau to serve the Lord atau ya to follow the Lord. Jangan lupa justru dengan berkeluarga semua anggota keluarga harus dibawa untuk melayani Tuhan. Ya kalau kita baik respect lagi, laki-laki kan sumber, saya yang bertanggung jawab. Iya. Baik buruknya kualitas istri dan anak itu ditentukan bagi laki-laki. Iya. Nah so that's why perempuan ya harus lihat satu ini. Ketika memutuskan menikah nih, suaminya ini benar bisa nggak jadi imam nggak? Bukan hanya jadi pemimpin. Bukan hanya memberikan uang. Iya. Kenapa? Karena tadi callingnya adalah keluarga ilahi. Iya. Nah ini penting nih. Nah saya sesibuk apapun ketika saya married, saya ngomong sama istri saya,
kita harus sama-sama melayani Tuhan. Dan akhirnya saya muridkan anak saya nggak bisa bermain musik, tapi ya saya arahkan untuk bisa main musik dan melayani Tuhan. Dan kami satu keluarga sekarang melayani Tuhan. Wow. Nah, kita lihat apakah kualitasnya itu, waktunya itu berubah? Enggak. Justru dengan saya ada punya istri, anak, kualitasnya harus nambah dong. Iya, betul. Kualitas melayani ini ya. harus nambah, bukan jadi kendor. Iya. Dan sebenarnya di saat kita melayani bersama ada waktu kebersamaan juga ya di dalam keluarga. Kan dalam keluarga. Kan suka ada yang bilang ya, wah nanti kalau saya pelayanan akhirnya nggak punya waktu buat keluarga gitu kan ya. So that's why ya ini kan semuanya tentang point of view, tentang big picture ya, tentang pandangan kita, paradigma yang salah. Quality time is kita liburan ke Bali, ke Europe, itu quality time. Makan di restoran. Hah? Padahal quality time yang sesungguhnya adalah ketika satu keluarga bisa melayani bersama-sama. Iya. Karena itu investasi di surga. Iya. Setuju. Ya. Ketika kita foto-foto masuk Instagram, ya ke tempat-tempat wisata. Oh kita quality time. No, quality time is justru ketika kita satu keluarga bisa sama-sama ada dalam melayani Tuhan. Itu justru di situ ya. Quality time untuk surga. Karena kan kemana sih kita nanti melangkah? Betul. Dan ini itu yang saya bilang ketika suami istri yang mau menikah itu yang dipikirkan. Jadi bukan memikirkan kita mau ngapain berdua secara keuntungan manusiawi, tapi justru kita berdua harus memikirkan bersama what is purpose dan juga keuntungan buat kerajaan Tuhan dari pernikahan kita. Begitu ya Pastor ya? Jadi fulfill the calling. Memenuhi panggilan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Iya. Udah doktrin lu gimana sih loh? Jadi kita mikirin suami istri. Oke, kita menikah ini ya. Iya. Kita mesti to serve the Lord kayak kata Joshua itu. Dan ini harus diberitakan anak muda sekarang. Iya. Jadi point of view juga jadi lebih luas ya. Iya dong. Enggak cuman kayak karena outputnya itu memang Tuhan tuh outputnya itu, goalnya itu bukan di pacarannya, jadiannya, pernikahannya yang spektakuler. Ini seru banget ya. Bridalnya di mana? Fotonya di mana nih? Apakah mungkin kalau bisa foto bridal di atas Menara Eiffel kan siapa tahu bayar berapa? Loh, no bukan itunya. Udah gitu bayarin hutang lagi. Ini fulfill callingnya apa? Outputnya apa? Ini jauh lebih bagus. Yang bisa didiskus daripada nanti kamu gimana nih? Janji mana apa semua? Enggak, kita duduk dulu. Kita diskus yuk. Dan kita tadi mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan. Iya, setuju. Ini jauh lebih penting. Iya. Oke, jadi Pastor kalau misalnya kita balik kepada tadi pertanyaan soal beda gereja ya dalam berpasangan gitu, apalagi kalau sudah mau menuju pernikahan. Kalau dua-duanya nih leader nih Pastor ya. Karena kalau mungkin satunya aktivis gitu ya, mungkin ya udahlah mungkin bisa ikutin yang lebih penting gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya vital gitu loh Pastor. Dua-duanya vital. Nah, itu gimana tuh? Apakah harus selalu yang perempuan ikut laki atau bisa gimana gitu kalau menurut pengalaman Pastor Togi? Saya beberapa konseling anak muda, saya lihat dulu. Artinya ya kekuatan si laki-laki dan istri ini ya, calon istri atau perempuan ini. Nah, kita kemudian saya akan utarakan ini pelayannya ke sini, ini pelayan ke sini, nantinya kemana. Kalau misalnya si perempuannya lebih kuat, ministrinya dan ini vital. Saya pernah ada penginjil lah ya, katakan perempuan, dia penginjil dan alirannya bukan Pentakosta atau karismatik. Dan calon suaminya kebetulan dibawa sama teman saya itu Pentakos. Ya kita terbuka aja. Pelayan mana yang lebih vital? Ternyata si istri lebih vital. Kenapa? Karena dia masuk ke suku terabaikan. Dan gak ada orang yang mau ke sana. Nah, dia gereja Injili. Dan akhirnya saya bilang, kamu memang pelayannya oke, tapi kan kamu gereja lokal. Instead kamu akan ke sini, tapi istrimu menjangkau suku bangsa, sebuah suku yang Injil belum diberitakan. Nah, saya suggest lebih bagus kamu ikut istri. Tapi bukan berarti kamu meninggalkan kepercayaan kamu kepada Roh Kudus. Ya,
tithing kamu. Iya. Dan kamu juga ya pelan-pelan lah, bukan merubah doktrin sih. Mengajarkan ya. Ya mengeducate ya. Sama-sama. Mungkin dengan role model kamu sebagai suami, tingkah laku. Iya. Karena kalau didoktrinkan kan ya nanti orang malah bertentangan satu sama lain. Jadi ribut ya. Jadi ribut. Dan akhirnya oke. Akhirnya suaminya ngalah dan ikut istrinya. Dan sampai sekarang ya mereka tetap jadi dua-duanya tenaga misi. Wow. Nah karena calling lagi lah, balik lagi calling. Jadi memang mesti dibicarakan ya. Kalau memang visinya ini ada di istri, bisa juga kan ya Pastor ya. Maksudnya dalam pernikahan atau pasangan ini visinya bisa aja lebih dari kuat. Istri nih. Betul. Lebih kuat gitu ya. Dan Tuhan bisa ya walaupun akhirnya juga tetap fungsi imam kan berjalan, tapi secara visinya ada di istri bisa ikut gitu ya. Betul. Buat mensupport. Nah kadang-kadang pasangan kan yang dibicarakan hotel mana, gedung mana, biayanya berapa, itu yang didiskusikan. Oke. Iya. Ya boleh lah, itu kan harus didiskusikan juga. Tapi lebih dari itu ya diskusikan ini. Iya. Ngapain kita menikah? Untuk apa kita menikah? Terus planningnya apa? Goal Tuhan untuk pernikahan kita apa? Untuk keluarga kita. Saya pikir itu lebih jauh lebih penting ya. Lebih penting ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang akhirnya diputuskan nih, misalnya pindah, salah satu pindah gitu ya, atau ya seperti itu, dan mungkin juga seperti beberapa anak-anak mentor dari Pastor Togi juga. Itu sebenarnya kapan waktu yang tepat nih untuk kita bilang gue move deh ke tempat lu gitu, ke gereja lu gitu kan? Apakah memang dari waktu pacaran udah harus mulai pindah, atau ketika udah firm gitu, kita married, nah baru dia pindah, atau gimana Pastor? Ada pandangan nggak? Saya pikir ketika mereka komitmen tadi ya, komitmen untuk jalan dan tentunya bertunangan. Kalau suami mau ikut istri atau sebaliknya, ya mulai transisi, itu akan jauh lebih bagus. Istri saya mau menikah dengan saya, kira-kira 1,5 tahun proses ya, atau 2 tahun lebih lah ya. Jadi setahun itu ketika udah firm, dia pelan-pelan transisi ikut di ibadah di gereja saya. Supaya nggak kaget, karena kan nanti diberkati di gereja saya. Iya, dan mesti kenal juga sama pemimpin gerejanya di situ ya. Kenal pemimpin, terus dia yang jauh lebih penting, dia akan tahu ritme pelayanan saya seperti apa. Nah ini supaya bisa ngimbangin ya. Bisa ngimbangin. Saat nanti sudah menikah ya. Betul, waktu pelayanan saya seperti apa. Dulu kita menginisiasi katakan kegerakan youth lah dan nasional. Itu ada 2 pagi. Iya. Dan 2 pagi itu dari 2 malam, jam 9 malam sampai 4 subuh. Wah. Lama juga ya. Sebelum menikah istri saya tahu. Oh nih anak gini kegiatannya. Sebelum itu full time kerja sampai jam berapa. Saya nggak pulang dulu. Doa. Dan ketika married dia nggak kaget. Jadi udah nggak shock adaptasi gitu ya. Udah tahu ya. Dia tahu saya pulang jam 4 subuh dari mana. Doa malam tadi. Bukan jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan. Jadi ya sekaligus dia bisa melihat gitu ya. Apa kegiatan calon suaminya sih, atau apa kegiatan calon istrinya sih. Oke. Ya, jadi intinya adalah di dalam masa itu juga menjadi satu masa di mana ada transisi dan juga saling tahu gitu ya gimana progres dan juga ritme pelayanan dari masing-masing. Betul. Gitu. Dan setelah itu ada baiknya mungkin dilibatkan juga nggak pasar pelayanan pasangan kita nih. Ketika dia udah pindah nih, taruhlah misalnya akhirnya dia ikut yang istri ikut suami gitu kan kayak Pastor Togi. Itu gimana ritmenya sampai dia juga akhirnya terlibat pelayanan? Langsung atau seperti apa? Tentunya ada adaptasi dulu kan ya. Karena pelayanannya di gereja lain berbeda tentunya di gereja yang baru. Nah makanya dilibatin akhirnya udah lama-lama ya, maksudnya dilibatin maksudnya sama-sama. Dia belum pelayanan. Contoh ini kasus istri saya. Tapi diajak.
ketika pelayanan kemana saya ajak. Yeah. Inilah pelayanan saya. Walaupun nggak sering ya, sesekali. Lama-lama ketika udah mau menikah misalnya, atau setelah menikah, saya akan arahkan dia pelayanan di mana cocoknya, di gereja yang baru. Oke. Nah tapi dia harus adaptasi dulu supaya nggak kaget. Iya, betul. Tiba-tiba datang brok aja dilimpahin sebuah pelayanan seperti itu. Kaget juga ya kalau gitu ya. Iya. Oke, jadi intinya dari yang saya tangkap di sini adalah bahwa penting untuk bicara, ya. Betul. Jadi selain kita bilang mana yang lebih oke gitu ya, gereja A atau gereja B, gereja kamu atau gereja saya, tapi lebih daripada itu yang kita harus pikirkan adalah apa sih visi dan calling dari masing-masing dari kita berpasangan ini gitu ya, Pastor ya. Sehingga ketika kita memilih mau yang mana ya berdasarkan calling itu, bukan berdasarkan mana yang lebih besar gerejanya atau yang lebih seru gitu ya. Ya, jadi ini satu hal yang seringkali nggak diingat oleh anak-anak Tuhan, anak-anak muda gitu ya di masa-masa gini. Kayaknya ya ke gereja itu kayaknya kamu lebih seru. Iya, walaupun tuh ya manusiawi lah ya. Coba pada akhirnya kita lupa bahwa ada calling dalam pasangan, dalam berpasangan gitu, dalam pernikahan. Intinya memang harus ada komunikasi dulu. Komunikasi, keterbukaan, kita diskusi ya. Dan kalau itu terjadi, nggak mungkin Tuhan tuh nggak ngasih wisdom. Nah, setuju. Kalau kita terbuka, oke deh, kita doa deh. Pasti Tuhan kasih wisdom. Oke. Siap, mantap banget nih Pastor Togi. Lebih bagus kita mengalami proses di sini, ada sedikit konflik, dan itu bisa diselesaikan. Daripada setelah menikah konflik gede nggak bisa diselesaikan, berakhir dengan perceraian. Nah ini bicara yang di awal. Jangan sampai udah tabrakan anggap enteng. Iya. Begitu udah masuk salah-salahan dalam pernikahan. Betul. Karena nggak sedikit yang bercerai gara-gara pelayanan loh. Betul. Gitu ya. Iya. Karena ritmenya udah hektik banget. Wah, kamu sibuk banget, lupain lo. Kan kita di awal saya udah pelayanan. Iya, betul. Kamu udah tahu saya ini sibuk dan saya memang cinta Tuhan walaupun saya nggak full time. Hati saya untuk Tuhan. Jadi mendingan di awal ditanya ya, mau apa enggak nih gitu ya. Iya. Bener ya Pastor ya? Betul. Mendingan putus. Dia terbuka. Ya bukan soal putus, nanti belakangan lah. Iya. Ini saya, oke, kamu seperti apa? Iya. Kalau nggak bisa terima ya gimana Pastor ya? Udah gitu ya. Ya kita ya mungkin berteman nggak apa-apa, bersahabat. Iya, bersahabat, betul. Iya. Maksudnya lebih baik jelas di awal kita bahwa kamu harus terima saya. Ya kalau mau ya kita sebagai hamba Tuhan. Betul. Gitu ya. Dan kalau tanya tadi anak menci saya Pastor Angga seperti itu. Sebelumnya kan terus saya ngomong sama istri saya, kamu gimana? Iya. Artinya ya kalau ada peta gitu ya. Gambaran peta itu pernikahan kamu seperti apa kalau kamu jadi mania. Iya. Di mapping dulu ya. Nah kan ketahuan kan kalau aduh berarti nggak yakin. Saya sebagai mentor udah tahu kan. Iya. Ini udah nggak punya visi nih. Tapi kalau jawabannya yang sekarang ya, si istrinya Pastor Angga, dia lancar. Oke, kita doa dulu deh. Itu kita bilang kan gantung 7 bulan dulu. Iya, bukan digantung sih sebenarnya. Saya arahin dan saya sama istri doain. Kenapa? Kayak saya juga seperti itu. Iya. Sebagai mentor kita pun juga harus bisa mencari tahu juga ya. Misalnya Tuhan tuh gimana dengan hubungan mereka ini gitu ya. Karena mentor saya memperlakukan saya seperti itu. Bukan mengatur. Supaya itu tadi. Ini sebenarnya orang nggak tahu nih. Ini mencari pasangan hidup yang tepat. Adalah perjuangan sekaligus pertarungan. Iya. Yang gak gampang, harus benar-benar digumulkan baik-baik. Oke. Ya, jadi memang ini sesuatu yang kita harus jangan sampai abu-abu, ngegantung, nggak jelas, tapi kita harus bisa dapetin sesuatu yang jelas, dan itulah kenapa kita perlu tuntunan Roh Kudus. Betul. Dan juga punya mentor ya Pastor ya. Betul. Oke Pastor Togi, ini kita sudah bicara soal pacaran beda gereja, ini seru banget dan pastinya juga bisa menjadi berkat buat teman-teman yang menyaksikan program hari ini. Dan buat kalian anak muda, jangan cuma mikirin gereja mana yang bagus ya dengan pasangan ya, tapi cari dulu callingnya ini yang penting. Bersama-sama sehingga
ketika sudah menikah nanti saling bisa support satu sama lain dalam pelayanan. Betul. Oke, thank you Pastor Togi buat waktu dan sharing-sharing yang luar biasa. Sampai ketemu lagi, jangan bosan-bosan untuk bisa sharing-sharing di Today's Message Podcast. Jangan lupa untuk bisa follow terus Instagram kita dan dapatkan setiap update pada Instagram @today'smessage. God bless you, sampai ketemu.